material dulu pas apa Mbak? Pas Mbak? Oke. Kata teman-teman yang sudah hadir di Sempro ini, izin di sini saya bertindak sebagai komentator kayak gitu ya. Jadi memang saya akan banyak komen. Jadi nanti misalnya ada apa-apa nggak usah baper ya Mbak ya. Memang suruh komen ya Pak Aris ya. Ya. Yang pertama secara umum Mbak, tadi itu kesannya membaca, ya nggak? Iya. Kenapa membaca? Pas dengan presentasi. Grogi? Oh, pernah ketemu saya di kelas? Belum. Kenapa grogi? Ada siapa gitu di sini? Tapi misalnya catatan tadi saya ambil, Gina itu bisa ngomong nggak? Sambil lihat ke sana. Tapi yang Anda tulis itu Anda tahu kan ya? Tahu nggak? Paham nggak? Paham ya? Ya. Karena ini kalau Sempro itu kayak sedikit latihan untuk ujian skripsi nanti ya Pak Aris ya. Ya. Jadi kalau nanti ujian skripsi itu berdiri tambah serem lagi kayak gitu ya. Belum lagi ada satu orang lain, orang baru gitu ya, yang kita nggak tahu siapa. Itu nanyanya malah tidak hanya terkait apa yang Anda tulis kayak gitu, tapi yang nggak harus tanya yang maksudnya yang di luar itu. Jadi misalnya yang namanya kan nanti skripsi ujian kompre ya, komprehensif itu lebih luas lagi. Jadi nanti kalau itu grogi bisa dilatih kan ya Pak Aris ya, bagaimana biar nggak grogi dan seterusnya. Yang kemudian saya mau nanya, teman-teman yang tanya tadi udah disetting apa alamiah? Nanya ini, suruh nanya aja. Terus pertanyaannya sudah ditentukan belum? Belum. Benar. Oke, nanti lebih ke persiapan dirimu sebenarnya kayak gitu ya. Kadang itu teman-teman peserta ya, ini namanya penontonnya ini tandanya kayak enggak alami gitu loh, malah jangan kayak gitu ya. Itu secara umum. Yang selanjutnya mari kita komentari tulisan ini ya, proposal dengan judul sumber pendanaan dan penggunaan anggaran berbasis master plan di Kelurahan Pucung kayak gitu ya. Oke. Dari judul ini pertanyaannya, apakah sudah menunjukkan permasalahan yang akan diteliti? Sebenarnya permasalahan utama yang melatar belakangi proposal ini apa Mbak April? Belum sesuai. Jadi sudah ada indikasi belum sesuai atau baru mau diteliti dia sesuai apa enggak? Hah? Baru mau dibuktikan dia sesuai apa enggak kayak gitu. Jadi permasalahannya apa? Permasalahan penelitiannya? Belum selesai, belum sesuai. Berarti sudah ada indikasi belum sesuai. Itu menurut siapa? Loh, katanya sudah menguasai. Coba sepengetahuan Mbak April aja. Jadi ceritanya gini, misalnya ya, katanya judul proposal itu kan harus menunjukkan permasalahan apa yang akan
pada bagian judul itu jenengan baca, kemudian dilihat lagi pada judulmu ya. Ini kan nggak apa-apa ya, saya komentar kayak gitu ya. Itu satu. Yang selanjutnya kalimat atau apa sih ini, frase pertama di dalam latar belakang ini adalah pembangunan desa. Pembangunan desa dalam hal ini yang dimaksudkan apa, Mbak? Kalau misalnya ya di dalam fungsi latar belakang itu apa sih Mbak kira-kira Mbak? Apa? Kenapa sih di dalam proposal itu perlu latar belakang? Misalnya itu fungsinya apa? Atau isinya deh di dalam latar belakang itu kita menyantumkan apa aja di situ? Hah? Sebenarnya kan itu mengantarkan, menceritakan, oh kenapa toh saya itu sampai tertarik untuk meneliti ini, gitu lah. Tapi apakah langsung terus pembangunan desa? Tapi di situ udah diganti kelurahan ya Pak. Ini tadi mau saya. Ini desa apa kelurahan nih? Gitu. Lah emang ada pembangunan kota? Hah? Ada? Ya maksud saya jangan langsung pembangunan desa kayak gitu ya, tapi kasih prolog apalah sebelumnya kayak gitu ya, ini enggak sih? Iya. Terus ini Mbak, alinea pertamamu itu cerita tentang pembangunan desa merupakan proses multi dimensional bla bla bla. Sudah ada sumber pendanaan itu adalah instrumen yang terdiri dari dana desa, alokasi desa, bla bla bla. Iki kalimat sepanjang ini sumbernya dari mana? Jurnalnya citasinya siapa? Ke siapa? Hah? Ini kalimatmu apa bukan? Nanti dicek ulang ya. Pendapat siapapun dari penelitian orang yang terdahulu dan seterusnya, yang kalau itu kamu pakai di dalam tulisanmu ya harus disitasi. Kemudian apa yang disitasi itu harus tercantum semua di dalam referensi di belakang. Dan sebaliknya, semua data referensi itu harus ada di dalam, di depan-depannya gitu ya. Karena ini kok tiba-tiba udah panjang banget baru dimunculkan Nugroho gitu ya. Ijen ini kayaknya idolanya Pak Nugroho deh namanya. Banyak banget citasinya kepada Pak Nugroho ini ya. Ya nggak apa-apa sih, cuman ya itu tadi Mbak, kan nggak mungkin tuh udah panjang banget sekian baris itu baru di situ citasi pertama itu Nugroho ya, nggak boleh kayak gitu. BTW ini udah dicek similarity-nya belum? Sekian persen gitu. Hah? Turnitinnya, yakin berapa belas? Oke, nanti cek ulang ya. Karena kan ini bisa nyari satu paragraf aja, ininya di bawah banget gitu ya. Oke, ya nggak apa-apa. Kamu mau citasi Pak Nugroho ya nggak masalah kayak gitu. Tapi ya itu tadi. Kemudian ini Mbak, jadi sebenarnya di desa Pucung itu sudah punya, atau kelurahan Pucung itu sudah ada master plan-nya, sudah ada. Nah itu kamu tuangkan di mana di dalam proposal ini? Di bagian apa?
Di halaman berapa? Yang paragraf yang mana, Mbak? Dokumen master plan ini menunjukkan hubungan erat dengan aspek pertanahan. Ini kan dokumen master plan-nya, tetapi maksud saya dari pertanyaan yang tadi itu master plan yang Kelurahan Pucung itu kamu mention di mana? Ada beberapa cuma tidak masuk citasi. Ya nggak harus disitasi, cuma kayak gini loh, Mbak. Dikaitkan dengan apa sih isinya latar belakang, kayak gitu. Itu kan, ya? Untuk terkait yang dana-dana itu juga itu ada di master plan. Nah, atau paling nggak gini loh, kan jenengan itu mau meneliti pendanaan, sumber pendanaan dan penggunaan anggaran berbasis master plan khusus di desa Pucung itu, kayak gitu toh latar belakangnya. Nah, harusnya kan ada cerita. Oh, Kelurahan Pucung itu udah memiliki master plan itu, kayak gitu. Tapi di latar belakang itu tidak ada. Ya, saya tidak menemukan. Kemudian kan boleh loh ditulis informasi tambahan bahwa master plan Kelurahan Pucung itu ada sejak kapan, berlaku kapan, bla bla bla, gitu kan. Orang tuh kalau mau meneliti itu berarti cerita dulu, oh sudah ada kok master plan-nya itu tahun sekian, fungsinya master plan itu untuk ini. Nah, kemudian ada fenomena apa terhadap penerapan master plan itu dikaitkan dengan sumber pendanaan, kayak gitu toh Mbak, sehingga ketemulah permasalahannya apa-apa gitu loh, ya. Jadi ini sebenarnya sudah bagus, tetapi beberapa hal ada yang menurut saya itu terlewat. Jadi malah saya tuh bingung sebenarnya ini tuh baru mau mengusulkan harus ada master plan di Pucung atau sebenarnya di Pucung itu sudah ada, karena informasi itu tidak diberikan secara gamblang, kayak gitu ya. Oke. Kemudian, nah ini Mbak, di dalam halaman 3 ini ada peraturan Menteri nomor 12 tahun 2019 itu tentang konsolidasi tanah. Ini kaitannya sama tulisanmu ini apa kira-kira? Hal itu ada di dalam Permen 12 itu? Hah? Ada, di pasal berapa? Emang Permen 12 itu kan tentang KT ya? Kalau nggak salah itu cerita tentang KT adalah kapan itu dilakukan KT, tahapan KT itu apa, kayak gitu loh. Nah, kemudian kalau itu harus kamu ambil, kamu sitasi, itu yang di bagian mananya? Apakah dalam hal ini ketika jenengan itu mau, oke lah, mau mencari sumber referensi tentang bahwa penggunaan apa sih pembangunan desa itu harus mempertimbangkan kesesuaian lahan. Poinnya kan di sini kan ya. Itu apakah benar sumbernya dari permennya tentang konsolidasi tanah? Iya, tapi coba jenengan udah pernah membaca secara full enggak si Permen 12 itu? Sekilas. Saran saya cek ulang ya. Kamu cek ulang atau mungkin sebaiknya ketika kita mau menulis tentang pembangunan desa itu yang harus mempertimbangkan kesesuaian penggunaan lahan itu sumber yang paling apa ya sesuai itu apa? Apakah ya
kalau menurut saya kok permen itu kurang sesuai, kayak dipaksakan kayak gitu ya. Oke. Kemudian, nah ini terhadap rumusan masalah nomor 1 itu di situ dituliskan bagaimana sumber pendanaan dan penggunaan anggaran. Nah, kira-kira nanti ketika mengambil data dan nanti menyusun skripsinya, ceritanya tentang bagaimana sumber pendanaan dan penggunaan anggaran itu akan seperti apa? Nanti untuk menjawab rumusan masalah 1 ini, itu kan nanti kayaknya wawancara kayak gitu ya, ke beberapa orang kayak gitu ya. Nah, kira-kira nanti misalnya nih nanti tanya Pak Lurah nggak? Nah, kalau tanya Pak Lurah untuk menjawab rumusan masalah nomor 1 ini, pertanyaannya apa kira-kira? Dana yang digunakan untuk membiayai program yang berbasis software. terus, jadi kan nanti jawabannya macam-macam dana kayak gitu toh. Kalau pertanyaan itu bagaimana, itu sudah sesuai enggak? Misalnya Pak Lurah buat tanya bagaimana sumber pendanaan, bagaimana, jawabannya baik-baik saja gitu. Kayak gitu gimana? Sudah sesuai belum? Nah, si bingung ya Mbak Ambil sih Pak Aris. Jangan-jangan nanti sampai pucung sana nggak tahu nih mau ngapain ya. Terus ini kan di lampiran ini ada beberapa pertanyaan. Sebenarnya sudah dibuat detail per kayak per item gitu loh ya. Tetapi itu saya yang paling tergelitik itu yang tentang target output atau hasil langsung kegiatan. Tiba-tiba nomor 7 itu tanya, ada hasil yang cepat rusak atau kurang terawat setelah selesai dibangun. Itu nanyain apa Mbak? Itu untuk menjawab pertanyaan rumusan masalah yang mana? Jadi tanya dulu, aslinya ki ada hasil yang cepat rusak, itu hasil apa? Ya pertanyaannya ya harus lengkap dong, kayak gitu ya. Apa hasil, misalnya ada hasil yang cepat rusak, lah aku kan bayangan ini apa Bulere bikin kue kayak gitu ya, cepet basi atau apa gitu tuh Mbak. Itu kayak iya loh Pak Aris, ini apa ya tak cari di depan-depan kok kayak nggak ada produk apa kayak gitu. Tiba-tiba tanyanya ada hasil yang cepat rusak. Lalu juga pertanyaan tuh bukan yang ada hasil yang cepat rusak atau kurang terawat setelah selesai dibangun gitu. Kalimat tanyanya apa di depannya kan?
bagaimana, apakah ada atau berapa lama, ngono-ngono kita Mbak. Ini kalau isinya nanti kalau panjang wawancara mungkin kan improvisasi ya dari si calon peneliti untuk bertanya kayak gitu. Tapi ini kalau sampai ini kuesioner, ini nggak bisa terjawab dengan baik. Kalau ada hasil yang cepat rusak, apa foto ini orang tak isi, nah aku sebagai informan kayak gitu ya. Nah ini salah satu contoh. Tolong Mbak, lampiranmu ini tentang master kuesioner Indo ini dilihat ulang. Nah, gunanya ini untuk apa sih? Ya untuk membantu. Ketika di lapang itu kan Anda mengumpulkan data, mengumpulkan informasi dari informan. Nah, ini digunakan sebagai guidance, informasi apa saja yang akan kita butuhkan, kita tanyakan kayak gitu toh Mbak. Dan jangan sampai sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang di sini ini tidak bisa untuk menjawab rumusan masalah yang sudah ada. Saran saya ini dilihat ulang. Dan kalau memang itu dibutuhkan, ingin mengetahui ada misalnya hasil pembangunan atau apapun yang ini kalimatnya dibikin yang apa ya yang benar kayak gitu ya. Oke, kemudian ini. Kalau terkait dengan kegunaan penelitian, sebenarnya kegunaan penelitian atau manfaat penelitian itu untuk apa sih Mbak sebenarnya? Coba di situ. Kalau manfaat satu bagi kementerian, memberikan masukan dalam rumusan kebijakan penguatan pembangunan desa. Jadi nanti kira-kira penelitianmu itu berdasarkan penelitianmu ini kira-kira gimana? Di dalam latar belakangmu sudah ada apa kayak kekurangan kebijakan dari Kementerian ATR itu terkait ini? Belum ada kan? Ya, jadi kayak ya kegunaan penelitian itu memang apa yang kita harapkan gitu, tetapi tidak boleh kayak mengada-ada gitu. Kalau dikembalikan lagi tadi kan saya tanya Mbak April ini pernah baca ini enggak sih pedoman penyusunan skripsi proposal di SNPTN? Nah, kalau mau mengikuti itu manfaat penelitian itu paling nggak ada tiga kegunaannya ya, secara teoritis bagi pengembangan ilmu pengetahuan, yang kedua secara praktis itu tuh untuk memecahkan permasalahan yang ada di lapangan, kemudian untuk atau dari segi sosial ke masyarakat ini manfaatnya apa? Lah, kok ono lho manfaat penelitian bagi nomor 4 itu penting nggak? Nah? Penting, harus ditulis. Iya. Oke. Ya monggo saja, tetapi kalau mau mengikuti pedoman itu penelitian apalagi manfaatnya itu untuk memenuhi persyaratan akademik kayak gitu. Jadi jenengan itu meneliti itu hanya untuk kepentingan itu Kak, biar lulus dari D4 pertanahan kayak gitu. Meskipun iya banget, tapi itu nggak usah ditulis kali ya. Ya, tapi itu ya yang secara ilmiah aja kayak gitu ya. Paling nggak yang 3 manfaat tadi secara teoritis bagi pengembangan ilmu pengetahuan, secara praktis untuk pemecahan masalah di lapangan dan bagi masyarakat ya. Meskipun iya kalau aku nggak bikin penelitian ini nggak lulus Bu kayak gitu ya nggak usah ditulis di dalam sini kayak gitu ya. Oke, kemudian ini Mbak, ini di dalam bab 2 ini kajian literaturnya
nanti tolong dicek apakah kita perlu menulis nama peneliti itu full name atau hanya last name-nya aja, kayak gitu ya. Itu dicek ulang. Kemudian oke, di diagram alir. Diagram alir itu kan ada pendanaan, sumber pendanaan, kapasitas pendanaan, pengelolaan pendanaan dan seterusnya. Ini sebelumnya diceritakan di mana? Di dalam latar belakang ada nggak? Ya ada toh? Adakah di latar belakang itu tentang collaborative governance? Tidak ada. Komunikasi kesetaraan, konsensus itu ada? Nggak ada kan? Jadi latar belakang itu kan paling nggak tuh orang tuh kayak melihat latar belakangnya itu udah bisa membayangkan kalau tuh Mbak April tuh mau penelitian ini loh, permasalahannya ini studi-studi yang terdahulu yang sudah pernah ada itu begini. Nah, perbedaannya dia dengan yang terdahulu itu seperti ini. Nah, dari semua ini tuh sudah secara secara singkat gitu tuh sudah dikaitkan di depan kayak gitu ya. Ini saran lagi kayak gitu ya. Oke, kemudian apa lagi ya? Sebentar. Saya punya contekan. Oh iya Mbak, ini. Nanti itu Mbak, kan dirimu itu mendapatkan informasi dari informan ya. Informannya siapa Mbak? Pak Lurah. Kaur-kaur. Lah iya nek kaur-kaur iki mbok tanyain koyo ngono mau ngerti enggak? Tahu enggak? Hah? Beberapa dari kamu yang fokusnya seperti keuangan, perencanaan keuangan yang Fokusnya ke situ. Berarti di satu orang itu? Enggak. cuma untuk kamu yang paling intinya itu nanti di keuangan atau perencanaan. Oke. Tapi itu nanti ya Mbak, misalnya oke lah Pak Kaur itu ditanyai tentang sumber pendanaan dan penggunaan anggarannya misalnya kayak gitu, dia bisa menjawab misalnya kayak gitu ya, karena tentu saja beliau itu harus paham kayak gitu ya tentang itu. Tetapi kira-kira apakah nanti apapun informasi yang diberikan oleh Pak Kaur itu akan kamu tuliskan di dalam hasil penelitian? Kan nanti kan nanya-nanya tuh ke Pak Kaur keuangan tadi tentang misalnya sumber pendanaan di sini itu apa aja Pak, misalnya kayak gitu loh ya, atau pertanyaan-pertanyaan lain kayak gitu. Nah, bagaimana caranya menjamin bahwa informasi yang diberikan oleh informan itu terjaga validitasnya? Oke, nah pokoknya gini intinya, apalagi ini penelitian kualitatif ya. Kalau kuantitatif kan pakai uji-uji aja, itu kan udah ada ukurannya dan seterusnya. Mungkin jadi satu catatan dari penelitian kualitatif itu kan bagaimana nanti biar risiko bias dari informasi yang sudah kita dapat itu bisa dihindari kayak gitu ya. Jadi jangan sampai hanya mengandalkan misalnya satu informasi dari jangan mengandalkan informasi dari satu informan kayak gitu. Jadi perlu kayak di cross check ke siapa kayak gitu ya. Oke.
Dan itu akan lebih baik lagi juga ketika itu misalnya dikaitkan dengan hasil penelitian yang sudah ada kayak gitu. Hal ini sejalan dengan, misalnya kan udah susun tuh, kamu nanya-nanya gini-gini, di prospek ke datanya, dokumennya kayak gitu udah bener. Nanti hal ini sejalan dengan penelitiannya siapa di tempat lain misalnya atau apa gitu, bahwa begini gitu ya. Oke, itu saja secara kesana kesini tadi ya komentar saya. Saran saya, kalau saya boleh ngasih saran yang terakhir, monggo lebih dikuasai apa yang sudah ditulis. Sebagus apapun tulisanmu, kalau ditanya-tanya itu masih kurang bisa memberikan jawaban kepada yang menanyakan, itu kan ya nggak bagus kayak gitu ya. Dan itu bisa dilatih. Terima kasih, begitu Pak Aris. Oke, langsung ya. Iya. Oke, terima kasih Bu Tere. Bu Asih. Saya senang hadir saya sudah sering bilang sama mahasiswa bahwa saya paling senang hadir di seminar proposal, terutama ketika saya jadi pembimbing. Kenapa? Karena surprise. Apa yang saya pikir sudah tahu, oh ternyata belum tahu. Apa yang saya pikir sudah oke, ternyata belum oke. Jadi saya pikir surprise, dan nasihat saya adalah semua yang disampaikan Bu Asih tadi mohon diperhatikan dan kemudian nanti ditindaklanjuti. Saya kok penasaran dengan gambar pendopo ini benar pendopo kita? Pakai AI Ya, makanya kok jangan-jangan saya belum pernah foto di sini gitu kan. Oke, terus kemudian saya pikir penguasaan materinya Mbak April ya masih lemah, sehingga kemudian ketika ditanya meskipun sudah ada jawaban di teksnya tapi tidak berhasil dimunculkan dalam lisannya. Jadi saya pikir itu perlu dilatih. Kemudian yuk kita pahami dulu judulnya ya. Kan judulnya itu kan sumber pendanaan dan penggunaan anggaran berbasis master plan kelurahan. Artinya kalau disebut kata basis itu kan alas ya, fundamen. Artinya master plan-nya sudah ada gitu toh. Nah, karena master plan sudah ada, kemudian kan pertanyaannya, master plan itu kan memberi arahan pada banyak hal, termasuk dalam hal anggaran. Jadi sebetulnya skripsi ini kan akan bercerita tentang bagaimana arahan master plan terhadap sumber pendanaan dan penggunaan anggaran, sehingga kemudian bisa tercapai apa yang dicita-citakan di dalam master plan. Kan master plan-nya itu punya cita-cita mewujudkan Kelurahan Pucung yang mandiri, damai, dan sejahtera. Untuk bisa mewujudkan itu kan kemudian ada pendanaan, ada penggunaan anggaran. Nah, itu yang kemudian harus diceritakan dan nanti diselesaikan dirumuskan dalam rumusan masalah, dan nanti kemudian ketika diceritakan di bagian akhir skripsinya itu nampak di situ. Saya ingin ngajak, coba tayangkan yang bagian alir kerangka pemikiran. Bagian alir kerangka pemikiran. Oke, nah begini. Itu kan muaranya kan efektivitas anggaran. Kenapa muaranya adalah efektivitas anggaran? Karena pertanyaannya kan bagaimana master plan memberi arahan pada pendanaan, pada anggaran, termasuk sumbernya bagaimana, itu pengelolaan sebenarnya harusnya itu penggunaannya, kemudian bagaimana kapasitas pendanaannya. Itu arahan dari master plan, bagaimana arahan itu kemudian dilaksanakan oleh teman-teman di Kelurahan Pucung. Sehingga nanti kesimpulannya adalah efektif atau tidak efektif. Nah, kesimpulan efektivitas itu sebetulnya punya dua perspektif. Ada sahabat-sahabat kita yang menggunakan pendekatan atau metode penelitian kuantitatif. Bagi sahabat yang menggunakan metode penelitian kuantitatif, nanti dia akan ngomong, oh sekian persen efektifnya. Ya, jadi dia bicaranya tentang persentase, tentang sejauh mana efektivitas. Nah, kalau Mbak April kan metodenya kualitatif, maka bicaranya adalah bagaimana efektivitas itu dikonstruksi. Jadi konstruksi efektivitasnya. Bagaimana caranya? Kan kalau dikonstruksi efektivitas nanti ada apa inputnya, bagaimana prosesnya, apa outputnya, dan bagaimana outcome. Jadi input, proses, output, dan outcome itu yang kemudian dibahas. Jadi itu arahan penelitiannya sebetulnya, sehingga kemudian kalau itu sudah dipahami oleh Mbak April,
mungkin akan lebih mudah ketika Mbak April menjelaskan tentang seluk-beluk penelitiannya. Saya pikir itu, kalau yang lain sudah disampaikan oleh Bu Asih tadi. Terus kalau mengenai teori, silakan nanti kalau mau ditambahkan dengan teori-teori yang lain, sudah saya catatkan di sini, silakan disesuaikan. Misalnya kan saya seperti biasa selalu menambahkan, oh kalau itu technical teori, ada media teorinya, ada general teorinya. Nanti tinggal dibaca di catatan sini, tinggal dipertimbangkan. Tapi saya pikir yang perlu dipahami adalah pentingnya penguasaan materi agar ketika ada diskusi, Mbak April bisa lancar lisannya menyampaikan apa yang ditanyakan. Siapapun, tidak hanya Bu Asih, siapapun orang yang bertanya tentang ini, Mbak April harusnya bisa paham. Saya pikir itu ya, nanti dilatih, dipelajari ulang, seperti nasihat Bu Asih. Misalnya kalau ada dokumen yang harus dibaca, baca ulang, terus kemudian cari terminologi yang tepat dan lain sebagainya. Saya pikir gitu ya, saya pikir cukup. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan serta tanggapan dari Ibu Asih Ratmadewi SSD MS.